Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Dan hari pernikahan yang ditunggu-tunggu itu pun datang. Muhammad didampingi oleh Bani Hashim yang dipimpin oleh Abu Talib dan Hamzah. Hadir juga bersamanya Bani Mudar. Sedangkan Khadijah didampingi oleh Bani Asad yang dipimpin oleh Amr ibnu Asad. Waktu pesta pernikahan tiba, 2 ekor unta besar disembeli untuk keperluan pesta. Dagingnya dibagi-bagikan kepada keluarga, kawan-kawan dan para fakir miskin. Tanpa menunggu terlalu lama, Khadijah sadar bahwa apa yang ia dengar tentang kebaikan Muhammad ternyata tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang ia saksikan sendiri. Muhammad selalu menampakkan sifat sabar dan tabah. Ia juga jujur dan dermawan. Tidak pernah ia menolak membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan. Dia bersedekah tanpa pernah takut hartanya akan habis. Dalam urusan bisnis dan perdagangan, Muhammad juga berperan sangat penting. Sebagian besar waktunya dicurahkan untuk menjalankan usaha dagang yang telah dirintis istrinya sekian lama. Ia selalu bermusyawarah dengan Khadijah dalam urusan-urusan yang mereka tangani bersama. Ia juga adalah pendengar yang baik dan penuh perhatian. Bagaimana dengan ketiga anak Khadijah dari perkawinannya terdahulu? Mereka ternyata tetap tinggal bersama Khadijah dan Muhammad, 2 orang yang mencintai mereka. Ketiganya kemudian masuk Islam. Tidak banyak karya-karya sejarah yang menulis tentang ketiga anak Khadijah tersebut. Demikian waktu dan perhatian Muhammad terbagi antara urusan-urusannya sendiri, urusan keluarga, urusan perdagangan dan urusan sanak kerabatnya. Dia mampu bersikap adil dalam semua itu. Muhammad dan Khadijah menikmati hidup rumah tangga yang bahagia. Mereka berdua adalah pasangan yang saling melengkapi. Sebagai seorang pemuda yang tengah berada di puncak kekuatan fisiknya, Muhammad mengambil alih semua urusan ekonomi dan kerja-kerja yang melelahkan. Khadijah mengimbanginya dengan cinta dan kasih sayang. Akan tetapi, Muhammad bukanlah orang yang gampang dipuaskan dengan kenikmatan-kenikmatan material dan finansial. Dia mencoba menjelajahi dunia spiritual dan berpikir tentang penciptaan alam semesta. Kepada Khadijah, Muhammad meminta izin untuk menyendiri, merenung dan memerhatikan keagungan Tuhan serta keindahan ciptaannya. Muhammad ingin menjauhi syirik dan gaya hidup permisif yang saat itu menyebar luas di Mekah. Karena itu dia memilih Gua Hira sebagai tempatnya menyendiri. Khadijah tidak terkejut dengan permintaan itu. Khadijah tahu bahwa Muhammad sangat membenci perbuatan menyembah, bersujud atau mempersembahkan kurban kepada berhala. Ada sebuah patung yang sangat diagungkan oleh kaum Quraisy. Patung itu mereka beri nama Buwanah. Setiap tahun diadakan perayaan besar-besaran dan pemberian sesaji sebagai penghormatan kepadanya. Seluruh penduduk Mekah, termasuk anggota Bani Hashim, terlibat dalam perayaan tersebut. Tetapi tidak dengan Muhammad, dia menolak setiap ajakan untuk merayakan hari raya bagi berhala. Suatu hari, Abu Talib mengajak Muhammad untuk mengikuti perayaan tahunan. Seperti biasa, Muhammad menolak. Tetapi, sekali itu, seluruh paman dan bibinya menunjukkan kemarahan yang luar biasa atas penolakan tersebut. Mereka terus mendesak Muhammad agar ikut bersama mereka. Akhirnya, Muhammad pun mengalah. Dia bersedia keluar bersama paman-pamannya. Akan tetapi, Allah menjaganya dari perbuatan menyembah berhala. Begitu Muhammad sampai di tempat perayaan itu, tiba-tiba saja dia pergi dan menghilang. Setelah perayaan itu selesai, barulah dia kembali paras penuh ketakutan dan kekhawatiran. Setelah kesadarannya kembali pulih, Muhammad ditanya kemana saja ia pergi dan apa yang membuatnya ketakutan. Dia menjawab, "Setiap kali kudekati sebuah patung, tampak di hadapanku sesosok lelaki berkulit putih dan berpostur tinggi yang berteriak, 'Menjauhlah Muhammad. Jangan kau sentuh itu.'" Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ali, disebutkan bahwa Rasulullah pernah ditanya, "Pernahkah engkau menyembah berhala?" Beliau menjawab, "Tidak." Orang itu kembali bertanya, "Pernahkah engkau meminum khamar?" Beliau kembali menjawab, "Tidak. Bahkan sebelum aku tahu apa itu Al-Quran dan apa itu iman, aku sudah terlebih dahulu tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah kekufuran." Keputusan Muhammad untuk menarik diri dari keramaian itu membuat Khadijah tiba-tiba teringat pada pengalaman sepupunya.
Waraka ibnu Naufal, yang bersama 3 kawannya mencoba menghindari penyembahan berhala dan berusaha mencari agama Ibrahim. Khadijah kembali merenungkan segala hal yang didengarnya sendiri tentang Muhammad. Maisarah pernah bercerita kepadanya tentang ramalan kenabian Muhammad. Dia berpikir, apakah keputusan Muhammad untuk mengasingkan diri ini adalah bentuk persiapan sebelum menerima risalah dari langit? Pikiran-pikiran itu membuat Khadijah bisa memahami dengan baik niat suaminya untuk beruzlah di Gua Hira. Muhammad berangkat ke Gua Hira. Sebulan lamanya dia meninggalkan Khadijah, tenggelam dalam perenungan dan ibadah. Ketika kembali ke Mekah, hal pertama yang dilakukannya adalah tawaf mengelilingi Ka'bah. Baru setelah itu ia pulang ke rumah, disambut dengan penuh kegembiraan oleh Khadijah. Betapa panjang rasanya sebulan ditinggal suami tercinta. Dan kini, tuntaslah semua kerinduan itu. Beberapa saat sebelum kedatangan Muhammad, Halimah binti Abi Zuaib As-Sa'diyah, seorang wanita yang pernah mengasuh Muhammad di masa kecilnya, datang ke rumahnya. Khadijah menerima tamu terhormat ini dengan penuh penghargaan. Muhammad sendiri kaget begitu masuk rumah dan menemukan Halimah, ibu asuhnya, berada di sana. Begitu juga Halimah, bertemu dengan anak yang pernah diasuhnya membuatnya terharu dan merasa gembira. Keduanya lalu terlibat pembicaraan panjang tentang kenangan masa lalu, ketika Muhammad kecil berada di dusun Bani Sa'ad, diasuh dan hidup bersama keluarga Halimah. Tinggal di rumah Muhammad, Halimah menjadi tamu kehormatan. Dia bercerita tentang dusunnya yang ditimpa kemarau panjang. Tanaman rusak, hewan ternak mati. Mendengar berita tersebut, Muhammad dan Khadijah turut bersedih. Mereka berdua kemudian membekali Halimah dengan hadiah besar berupa seekor unta dan 40 ekor kambing untuk dibawa ke dusunnya. Begitulah kehidupan sepasang suami istri ini. Dari hari ke hari, kebahagiaan di hati Khadijah bertambah. Muhammad adalah suami yang ideal, yang selalu memperlakukannya dengan santun dalam setiap kesempatan. Tetapi, ada satu masalah yang mengganggu perasaan Khadijah. Setelah setahun menikah, mengapa belum juga ada tanda-tanda kehamilan pada dirinya? Khadijah merasa gundah. Ia berpikir, apakah setelah melewati usia 40 tahun ia menjadi mandul? Padahal, ia merasa sehat, kuat dan normal. Dia juga mengalami menstruasi secara teratur. Apa yang salah pada dirinya? Tahun kedua pun berlalu. Khadijah belum juga menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Ia memang tidak sama sekali kehilangan harapan. Tetapi, perasaan bahwa ia tidak mampu memberikan keturunan bagi suaminya membuatnya tertekan. Kadang-kadang, Khadijah merasa tidak bahagia. 2 pernikahannya sebelum ini telah memberinya 3 anak. Apa yang terjadi dengan pernikahannya kali ini? Apakah Tuhan tidak menakdirkannya memiliki anak dari Muhammad? Lama-lama Khadijah merasa khawatir. Dia tahu bahwa setiap orang mendambakan keturunan dari pernikahannya. Muhammad tentu bukan pengecualian dalam hal ini. Apa yang akan terjadi jika dirinya tidak mampu memberikan anak kepada suaminya itu? Tidakkah dia akan memilih wanita lain untuk dinikahi wanita yang mampu memberinya keturunan? Kekhawatiran itu memenuhi perasaannya sepanjang tahun kedua pernikahannya. Hanya keyakinan pada rahmat Tuhanlah yang membuatnya sabar dan bertahan. Dia selalu berdoa, memohon agar Tuhan mengabulkan keinginannya yang satu ini. Beberapa bulan dari tahun ketiga terlampaui sudah. Di saat kritis itulah rahmat dari Tuhan turun. Khadijah merasakan apa yang biasa dirasakan para wanita di tahap-tahap awal kehamilan. Khadijah ragu, tidakkah itu sekadar ilusi? Tampaknya tidak. Tanda-tanda kehamilan semakin terlihat jelas. Janin yang dikandungnya mulai bergerak-gerak. Betapa lega Khadijah. Dia segera mengabarkan berita itu kepada suaminya tercinta. Muhammad pun menerima kabar tersebut dengan rasa gembira yang tak terucapkan. Mereka berdua menghaturkan syukur ke hadirat Allah. Khadijah, seperti halnya wanita-wanita Quraisy di masa itu, mengharapkan anak yang dikandungnya laki-laki. Kaum Quraisy tidak pernah bangga memiliki anak perempuan seperti kebanggaan mereka memperoleh anak laki-laki. Khadijah bertanya-tanya, akankah ia melahirkan anak laki-laki? Persiapan-persiapan menjelang proses persalinan mulai dilakukan. Orang yang akan menangani persalinan itu adalah Salma, pelayan wanita milik Bibi Muhammad, Safiyah binti Abdil Muthalib. Persalinan berlangsung lancar, bayi lahir dengan selamat, laki-laki, semua orang gembira. Muhammad memberi nama anaknya, Qasim. Dan sejak saat itu,
dia terkenal dengan nama Abul Qasim, ayah si Qasim. Qasim lahir ketika Muhammad berusia 29 tahun. Di hari ke-7 setelah kelahirannya, rambut sang bayi dicukur habis. Muhammad lalu bersedekah dengan perak seberat rambut yang telah dicukur itu. 2 ekor kambing disembelih untuk dimasak dan dibagi-bagikan. Para wanita Quraisy menganggap bahwa semakin banyak anak yang mereka miliki, semakin besar pula kebahagiaan dan kemuliaan yang mereka terima. Karena itu, mereka lebih suka membiarkan anak-anak mereka disusui dan diasuh oleh wanita-wanita lain agar mereka bisa lebih cepat mengandung lagi. Hal yang sama juga dilakukan oleh Khadijah. Hanya beberapa bulan setelah kelahiran anak pertamanya, Khadijah merasakan tanda kehamilan lagi pada dirinya. Dia bahkan mulai berpikir, laki-laki atau perempuankah anaknya yang kedua nanti. Dia berharap Tuhan menganugerahkan kepadanya lebih banyak anak laki-laki. Hari berganti hari, Qasim menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, anaknya itu mulai belajar merangkak. Sementara itu, perkembangan kandungan anak kedua Khadijah juga berlangsung normal. Khadijah mulai bersiap-siap menghadapi kelahiran. Lagi-lagi Salma yang dipilihnya untuk membantu proses persalinan. Anak kedua pun lahir. Muhammad menyambut kelahiran anak keduanya dengan gembira. Lalu diberi nama, Zainab, untuk menunjukkan rasa syukur. Seekor kambing disembelih dan dagingnya disedekahkan kepada keluarga, serta orang-orang fakir miskin. Muhammad mencurahkan perhatiannya untuk mengurus perdagangan dan mencari nafkah. Dalam kehidupan sosial, Muhammad juga senantiasa menyambung tali silaturahim serta membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan. Namanya harum di tengah-tengah masyarakat Mekah. Sementara itu, Khadijah sibuk menangani urusan rumah tangga, mencurahkan segenap kasih sayangnya untuk suami dan anak-anaknya. Keduanya tidak pernah berpisah, masing-masing menjalankan fungsi yang saling melengkapi. Dalam setahun, tercatat hanya sebulan Muhammad meninggalkan Khadijah, yaitu ketika dia berkontemplasi di Gua Hira, beribadah kepada Tuhan Sang Pencipta dan menghindari pengaruh-pengaruh negatif dari tradisi politeisme di Mekah. Bahkan di Gua Hira pun Muhammad menunjukkan kepekaan sosialnya yang sangat tinggi. Bekal makanan dan minuman yang disiapkan Khadijah untuknya seringkali dia sisihkan untuk para fakir miskin yang mendatangi tempatnya. Setelah sebulan, Muhammad selalu kembali ke Mekah dan melakukan tawaf sebelum akhirnya mendatangi rumahnya. Demikianlah kehidupan terus berjalan. Tahun berganti, Zainab baru belajar merangkak. Qasim terus tumbuh menjadi anak yang sehat dan kuat, 2 tahun usianya. Setiap hari, ia berjalan menjelajahi rumah dan berceloteh. Seringkali Khadijah membayangkan bahwa suatu hari nanti, dia akan melihat Qasim menjadi pemuda kuat. Di samping itu, Khadijah mendambakan lahirnya seorang anak laki-laki lagi. Tetapi, setahun berlalu dan tidak ada tanda-tanda Khadijah akan mengandung. Akan tetapi, tidak ada yang tahu apa yang tersembunyi di balik takdir. Mendadak sebuah peristiwa menghancurkan impian Khadijah. Qasim meninggal dunia secara tiba-tiba setelah melewati tahun kedua dalam hidupnya. Rumah tangga Khadijah terasa gelap. Bagi Muhammad, musibah ini benar-benar terasa berat. Sebagaimana umumnya seorang ayah, Muhammad juga berharap anaknya bisa tumbuh menjadi lelaki dewasa yang bisa membantunya dalam urusan-urusan hidup dan keluarga. Khadijah terus tenggelam dalam kesedihan, tetapi Muhammad tidak, dan dengan cepat mengambil hikmah dari peristiwa ini. Dia tidak pernah bosan menghibur dan membujuk istrinya. Dia juga selalu meluangkan waktu untuk bercanda serta bermain bersama Khadijah dan Zainab. Perlahan-lahan, keluarga ini memperoleh kebahagiaannya kembali. Akan tetapi, Khadijah kembali merasa resah. Setahun setelah kematian Qasim dan dia belum juga merasakan tanda-tanda kehamilan, apakah Tuhan akan membiarkan kematian Qasim tidak tergantikan? Memasuki tahun ketiga, rasa cemas di hati Khadijah semakin menjadi-jadi. Tetapi Allah hendak menampakkan kasih sayangnya kepada keluarga ini. Khadijah mulai merasakan tanda-tanda awal kehamilan. Semakin lama, tanda-tanda itu semakin jelas. Hidup bagi Khadijah seakan baru dimulai. Khadijah berharap anaknya laki-laki. Hari kelahiran pun tiba. Khadijah harus menjalani proses yang sama seperti kelahiran yang lain. Ketika perawat memberitahu bahwa anaknya perempuan, Khadijah terdiam. Dia membayangkan apa respons suaminya. Ternyata Muhammad menerima kabar itu dengan rasa syukur yang tulus. Dia masuk ke kamar istrinya dengan wajah yang berseri. Muhammad juga menyatakan rasa gembiranya melihat istri dan anaknya selamat. Anak yang baru lahir tersebut diberi nama Ruqayyah.
Melihat respon Muhammad, Khadijah kembali lega, pikirnya, benar-benar seorang suami yang patut dicintai sepenuh hati. Seekor kambing pun diperintahkannya untuk disembelih pada hari ke-7 setelah kelahiran Ruqayyah. Pada tahun ke-7 Hijriyah Khadijah hamil lagi. Kehamilan kali ini dibarengi dengan perasaan harap-harap cemas. Khadijah berharap anak yang dikandungnya laki-laki agar kematian Qasim tergantikan. Ternyata, anak yang keempat ini pun perempuan. Akan tetapi, Muhammad tidak terpengaruh oleh adat dan tradisi jahiliyah yang menganggap kelahiran anak perempuan sebagai aib. Melihat suaminya sama sekali tidak menampakkan rasa sedih dan kecewa, Khadijah pun menjadi gembira. Dia bersyukur kepada Allah, menyembelih seekor kambing di hari ke-7, dan memberi nama, Ummu Kulsum, untuk anaknya. Hari-hari berjalan seperti biasa, ekspedisi dagang kaum Quraisy selalu menghasilkan untung sepanjang tahun. Arus keuntungan yang luar biasa besar itu membuat mereka hidup mewah. Beberapa orang membangun rumah-rumah megah dengan mendatangkan arsitek dan tukang-tukang bangunan dari Romawi. Kira-kira setahun setelah kelahiran Ummu Kulsum, terjadilah banjir yang menggenangi kota Mekah. Beberapa bagian dari Ka'bah rusak terhantam arus banjir. Kaum Quraisy khawatir Ka'bah akan runtuh. Mereka akhirnya bersepakat untuk merobohkan dinding Ka'bah yang telah miring dan membangunnya kembali dari awal. Proyek membangun kembali dikerjakan dan dibiayai oleh seluruh kabilah. Menyangkut biaya, dipersyaratkan agar seluruh dana yang disumbangkan berasal dari sumber-sumber yang halal. Muhammad pun terlibat aktif dalam proyek tersebut. Dia turut menyingsingkan lengan baju bersama paman-paman dan sepupu-sepupunya dipimpin oleh Abu Talib dan Abbas. Pembangunan Ka'bah tersebut berjalan lancar. Tetapi, situasi berubah ketika pembangunan telah sampai pada bagian pojok di mana Hajar Aswad diletakkan. Semua kabilah berebut ingin memperoleh kehormatan sebagai pihak yang mengembalikan Hajar Aswad itu ke tempatnya semula. Konflik yang semula hanya berupa perdebatan-perdebatan kemudian memanas menjadi pertikaian-pertikaian. Semua kabilah menyiapkan pasukan untuk berperang. Setelah beberapa hari situasi panas ini berlangsung dan perang saudara tampaknya tidak terelakkan lagi, sebuah terobosan ke arah perdamaian terjadi. Abu Umayyah ibnu Mughirah al-Makhzumi, seorang lelaki yang dihormati oleh kaum Quraisy karena kecerdasan dan status sosialnya, mengajukan sebuah solusi. Pertama-tama, dia menyampaikan pujian atas kerja keras yang telah dilakukan kaum Quraisy, dan menyeru agar kerja suci tersebut tidak dirusak dan dinodai dengan pertikaian. Kemudian dia mengusulkan agar orang pertama yang memasuki Masjidil Haram melalui pintu Bani Syaibah, sekarang terkenal dengan nama Bibus Salam, dipilih untuk menjadi arbitrator di antara mereka. Kaum Quraisy setuju dengan usul tersebut. Seluruh mata menatap pintu Bani Syaibah. Ketegangan terasa mencekam, suasana begitu hening. Tetapi, itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba Muhammad masuk dari pintu tersebut. Orang-orang berteriak, "Inilah dia Al-Amin. Inilah Muhammad." Muhammad masuk dengan heran. Orang-orang lalu memberitahunya tentang apa yang terjadi. Muhammad berpikir, keputusan apa yang mesti ia tetapkan. Akhirnya, Allah memberinya petunjuk untuk mengambil keputusan yang bisa memuaskan semua pihak. Ia mengambil selendangnya dan menghamparkannya di tanah. Kemudian ia mengambil Hajar Aswad dan meletakkannya di atas selendang tersebut. Selanjutnya, pimpinan setiap kabilah diminta untuk maju dan memegang tepian selendang yang di atasnya telah diletakkan Hajar Aswad. Mereka kemudian mengangkatnya bersama-sama ke tempat di mana Hajar Aswad itu mesti diletakkan. Lalu Muhammad sendiri yang mengambil batu tersebut dan meletakkannya di lubang dinding yang telah disiapkan. Dengan demikian, semua pihak merasa puas dan pertikaian bisa dihindari. Muhammad kembali ke rumah dengan rasa syukur. Usahanya untuk mendamaikan kaumnya berhasil dengan baik. Dia segera menemui istrinya dan bercerita secara terperinci tentang pengalamannya yang luar biasa. Khadijah mendengarkan dengan penuh perhatian. Kegembiraan dan kebanggaan terbayang jelas di wajahnya. Muhammad bercerita penuh semangat. Dia tidak sadar bahwa Salma, perawat yang biasa membantu istrinya melahirkan, telah berdiri di ambang pintu. Mendengar suara Salma, barulah Muhammad sadar bahwa akan ada seorang anak lagi yang meramaikan rumah tangganya. Dia tersenyum membesarkan hati Khadijah. Lalu dia keluar kamar, menunggu kabar kelahiran anaknya. Sama seperti kebanyakan lelaki lain di masa itu, Muhammad tentu berharap memiliki banyak anak lelaki. Lagi pula, hingga saat itu, Tuhan belum menganugerahkan kepadanya pengganti Qasim yang telah meninggal.
Lelakikah anaknya kali ini? Muhammad yakin sepenuhnya bahwa Tuhanlah yang Maha Pemberi, bahwa setiap pemberiannya mengandung hikmah yang seringkali tidak dapat ditangkap manusia. Sepanjang hidupnya, Muhammad selalu menerima dengan rela segala hal yang dianugerahkan Tuhan kepadanya dan bersabar atas setiap musibah, dan memiliki istri seperti Khadijah saja sudah merupakan sebuah nikmat yang tiada terkira. Muhammad adalah seorang lelaki yang tabah. Ketika Salma bergegas mendatanginya dan mengabarkan Khadijah, lagi-lagi, melahirkan anak perempuan, Muhammad mengesampingkan jauh-jauh perasaannya pribadi. Ia justru memikirkan Khadijah. Ia tahu bahwa bagi Khadijah, rasa duka yang diakibatkan oleh kelahiran anak perempuan ini jauh lebih menyesakkan daripada rasa sakit yang diakibatkan oleh proses persalinan. Muhammad bergegas menemui Khadijah dengan membawa bayi yang baru lahir itu dalam gendongannya. Begitu melihat wajah istrinya tersenyum, kebahagiaan yang besar menyelimuti hatinya. Dia membalas senyum Khadijah. Kegembiraan yang dirasakannya saat itu jauh lebih besar daripada apa yang dialaminya saat menyambut kelahiran 3 orang putrinya yang lain. Dia menyerahkan bayi yang digendongnya kepada Khadijah. Khadijah menerima lalu menatap wajah polos yang ada di hadapannya. Betapa takjub Khadijah hingga dia berkata, "Lihatlah Muhammad. Betapa mirip wajah anak ini dengan wajahmu." Bayi perempuan ini kemudian diberi nama Fatimah. Muhammad menyelenggarakan jamuan makan sebagai bentuk rasa syukurnya kepada Tuhan. Saat itu, usianya 35 tahun dan Khadijah 50 tahun. 10 tahun sudah lamanya sepasang suami istri ini mengarungi hidup bersama. Wallahu alam, demikianlah kisah ini, semoga bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum.